Sejarah nasional dan sejarah dunia telah mencatat keberadaan Kerajaan Majapahit yang mempunyai pengaruh cukup luas di kawasan Nusantara, meliputi wilayah yang saat ini kita kenal dengan ASEAN. Masa pemerintahan yang panjang selama 234 tahun dan dipimpin oleh 14 orang raja atau rani telah menjadikan Majapahit sebagai salah satu pusat peradaban kawasan yang tidak terbantahkan. Raja Majapahit yang pertama mendeklarasikan Kerajaan Majapahit di hutan Tare. Kemudian karena suatu alasan keamanan, ibu kota yang ada di hutan Tarik tersebut dipindahkan ke area Trowulan ini. Kemudian raja keduanya ini muncul di sini. Ini bernama Dyah Jayanegara. Tetapi Jayanegara ini karena lahir dari putri Swarna Bumi atau putri dari Dharmasraya, kemudian menimbulkan konflik internal di dalam tubuh Majapahit karena pasukan Majapahit hanya mau setia kepada Trah Rajasa, sedangkan Jayanegara ibunya berasal dari Dharmasraya. Maka timbullah beberapa pemberontakan. Untuk mengatasi hal itu, maka diambillah jalan tengah, yaitu oleh Permaisuri Raden Wijaya dengan mengambil putra dari istri kelima ini menjadi putranya, sehingga beliau Dyah Jayanegara ditetapkan menjadi Pangeran Didaha sebagai putra dari Tribuaneswari. Ini merupakan raja kedua. Raja ketiga ini yang lebih unik lagi karena dia adalah raja putri pertama Majapahit, sekaligus merupakan raja terbesar yang ada di Majapahit. Kenapa kok demikian? Karena dari temuan artefak dan literatur menunjukkan dan merujuk ke Tribuana Tunggadewi bahwa beliaulah pelaku dari politik penyatuan Nusantara yang kemudian dilaksanakan oleh dua kesatria Majapahit utama, yaitu yang pertama adalah Mahapatih Gajah Mada dan yang kedua adalah Empu Dewa Raja Aditya Warman. Akan tetapi ketika beliau menjadi raja, Tribuana ini sesungguhnya mewakili ibunya. Dan ibunya tidak mewariskan ke Tribuana sesungguhnya karena beliau memilih cucunya, yaitu Hayam Wuruk Rajasa. Maka ketika Hayam Wuruk ini akil balik, maka Tribuana walaupun usianya tidak seberapa tua, dia mengundurkan diri dan menyerahkan tahtanya pada putranya, yaitu Dyah Hayam Wuruk. Raja kelimanya kalau di silsilah ini adalah Wikramawardhana, di mana ini adalah menantu dari Raja Hayam Wuruk. Padahal secara cerita rakyat yang harus kita akomodir juga, sebelum terjadi perpindahan ke Wikramawardhana, sesungguhnya yang menjadi raja adalah putri dari Hayam Wuruk bernama Kusumawardhani. Akan tetapi ketika dia 8 bulan memimpin kerajaan, terjadi perang Paregreg, yaitu perebutan kekuasaan karena putri dari Hayam Wuruk ini digugat oleh saudara tirinya yang laki yang merasa lebih berhak untuk menguasai Majapahit. Maka sebagai seorang wanita mungkin agak lemah hatinya, maka diserahkan kekuasaan itu kepada suaminya yang kebetulan adalah sepupu. Maka terjadilah perang Paregreg besar yang kita kenal dalam cerita Damar Wulan Menak Jinggo kalau cerita legendanya. Maka Wikramawardhana ditetapkan menjadi raja ke-6 dan raja ke-7 berikutnya bisa dilihat di sini. Ini tidak ada masalah di sini. Yang perlu diketahui adalah yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7 ini, Suhita, ini dikenal sebagai Rajasa Wangsa. Artinya mereka bertujuh mempunyai ayah dan ibu yang ada darahnya Rajasa.
maka dia disebut dinasti Rajasa. Akan tetapi setelah beliau Suhita, ada Dyah Kertawijaya dan ke bawah, ini salah satu kalau tidak ayahnya atau ibunya berasal dari luar dinasti Rajasa. Makanya dia tidak boleh lagi memakai gelar Rajasa. Tetapi karena beliau semua ini adalah anak keturunan Raden Wijaya, maka beliau mengganti dengan Wijaya Wangsa. Maka di sanalah sebetulnya gelar Brawijaya itu muncul. Siapakah Brawijaya? Ya 7 raja yang di bawah ini. Betara Wijaya, semuanya adalah anak-anak keturunan Raden Wijaya. Ciri khas dari kerajaan yang maju dan makmur adalah luasnya hubungan yang dimiliki dengan kerajaan lain, baik di dalam kawasan yang dikuasainya ataupun di luar kawasan, serta kemakmuran rakyatnya yang tercermin dari apresiasinya yang tinggi pada seni dan juga budaya. Banyak museum besar di dunia dan para kuratornya telah mengakui bahwa Majapahit telah berhasil melahirkan ciri khas seni berkualitas tinggi sebagai penanda era peradaban Nusantara masa klasik akhir. Ada beberapa definisi yang muncul di kalangan para ahli maupun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang arca dan relief. Dalam kesempatan ini kami berusaha merangkum dan menambahkan khasanah definisinya agar lebih bersesuaian dengan yang kita temukan di lapangan. Menurut Dedi Endarto, pemerhati sejarah dan budaya Jatim, definisi arca dan relief adalah suatu karya seni yang menduplikasi manusia, hewan, dan tumbuhan beserta ornamen hias pelengkapnya dalam format bentuk 3 dimensi menggunakan material yang terbuat dari bahan organik seperti kayu, bambu, tanduk, gading, dan sebagainya. Bahan batu seperti andesit, limestone, paras, dan sebagainya. Bahan olahan seperti tembikar dan sebagainya. Dan logam seperti besi, tembaga, emas, dan sebagainya. Sedangkan yang berformat bentuk 2 dimensi ataupun bentukan 3 dimensi yang dibingkai dalam kaitan cerita disebut dengan relief. Pada masa-masa sebelum Majapahit, arca dan relief terbatas penggunaannya dan pemanfaatannya sebagai elemen keagamaan atau kepercayaan dan pemerintahan atau bangsawan. Berdasarkan temuan artefak masa sebelum Majapahit, banyak dijumpai arca dan relief yang mengacu penggunaannya sebagai alat pemujaan agama ataupun elemen dari pemerintahan saja. Sehingga temuannya bersifat terbatas dan langsung dapat disimpulkan bahwa di lokasi temuan adalah bangunan yang bersifat keagamaan ataupun pemerintahan. Dengan bahasa lain bahwa saat itu seni seakan hanya berkembang di lingkungan keagamaan dan pemerintahan. Tetapi di era Majapahit terjadi lompatan kebijakan yang luar biasa, di mana seni pembuatan arca dan relief tidak lagi didominasi oleh bidang agama dan pemerintahan. Rakyat luas telah diizinkan menggunakan seni dalam semua aspek kehidupannya. Maka meledaklah euforia berkesenian, termasuk penggunaan arca dan relief yang tidak lagi tabu untuk digunakan sebagai ornamen hias pada bangunan ataupun peralatan kehidupan. Sehingga banyak kita temui berbagai alat dan bangunan era Majapahit berhiaskan seni berkualitas tinggi sebagai hasil evolusinya selama ratusan tahun itu. Salah satu koleksi dari PIM yang menurut saya sebagai pemerhati budaya adalah sangat berharga. Ini adalah salah satu arca yang bernama Sapta Resi. Secara konotasi atau leksikal bahasa, Sapta itu artinya 7, Resi artinya adalah pemuka agama. Di dalam pakem keagamaan Hindu, dikenal dengan guru para raja yang disebut Saptarsi. Ini kalau dipahami secara Hindu. Tetapi
menurut legenda masyarakat di Majapahit ataupun kita belum menemukan literaturnya, baru kajian dari cerita rakyat, bahwa terjadi pergeseran tata nilai cerita dari Saptarsi yang menggunakan pakem agama Hindu menjadi Saptarsi versi Majapahit, yaitu di mana seorang calon raja Majapahit harus diwisuda oleh 7 orang pemuka agama. Di sini digambarkan Saptarsinya adalah 3 dari agama Hindu, 2 dari agama Buddha, dan 2 dari agama Kejawen yang disebut dengan Karsian. Apabila seorang calon raja lulus dari ujian dari Saptarsi, maka dia boleh kemudian diwisuda sebagai raja utama di Majapahit. Karena di Majapahit dikenal Dewan Raja yang dinamakan Nawa Prabu Riwilwatikta atau 9 Dewan Raja di Majapahit. Tetapi raja utamanya dia harus lulus dari ujian Saptarsi. Dalam upaya mengenali dan menjajaki apakah suatu arca dan relief adalah hasil karya dari era Majapahit ataukah era lainnya, maka kita harus juga memahami adanya pakem dan langgam. Dari kajian panjang atas temuan artefak di wilayah bekas ibu kota Majapahit dan beberapa lokasi lain yang ditunjang tekstual oleh prasasti dan karya sastra kuno, maka dapat disusun beberapa ciri khas yang menjadi pakem dan langgamnya. Pakem oleh beberapa ahli dimaknai sebagai aturan baku, aturan asli atau cerita asli bila dihubungkan dengan cerita wayang. Sedangkan kami sendiri memaknai pakem dalam arca ataupun relief adalah ciri atau tanda yang wajib ada dalam ukiran arca atau relief yang tidak boleh dihilangkan atau diganti dengan ornamen lain. Kasus ini akan muncul pada arca atau relief bidang keagamaan dan pemerintahan. Misalkan arca para dewa dan arca pendarmaan raja. Walaupun tidak semua arca dan relief era Majapahit harus tunduk pada aturan baku yang bersifat ortodok, bila karya tersebut bukanlah bersifat keagamaan dan pemerintahan. Jadi Surya Majapahit menggambarkan 9 mata angin yang masing-masing diawasi oleh dewa. Tadi kita melihat contoh, di salah satu contoh sangat jelas penggambaran dewa-dewa penguasa mata angin. Di sini menggambarkan seorang satria yang naik binatang mitos, jadi seperti kuda, tapi bukan kuda karena dia punya telinga yang panjang. Diduga candi ini, relief ini berasal dari kalau tidak Sarentar juga Candi Kebu Ireng. Artinya apa? Bahwa Surya Majapahit itu menunjukkan bahwa kemanapun kita pergi selalu ada dewa yang akan mengawasi kita. Itu filosofi dari Surya Majapahit. Sehingga filosofi ini masih tetap berlangsung dan masih tetap dipakai di makam-makam. Sebagai salah satu data arkeologisnya adalah di makam-makam Islam yang ditemukan di sekitar Mojokerto seperti di Troloyo. Banyak sekali ditemukan nisan yang dihiasi dengan Surya Majapahit, tapi ditulisi dengan huruf Arab untuk angka tahunnya. Seorang arkeolog era kolonial, N.J. Krom, pernah berteori dalam artikelnya yang berjudul The Beliden van Candi Rimbi 1912 tentang ciri-ciri pakem arca era Majapahit sebagai berikut. Pada kedua sisi arca dihiasi dengan padma yang keluar dari pot atau vas bunga. Hiasan kepala atau mahkota berbentuk kerucut, kritia makuta, dan terdapat pula ikat kepala di dahi atau jamang. Perhiasan telinga berbentuk memanjang. Gerai rambut dihiasi dengan makara atau perhiasan lain yang sesuai. Tubuh bagian atas terbuka
atau tidak memakai pakaian, kecuali perhiasan tali dada atau tali kasta upawita. Terdapat ikat pinggang di bawah dada atau anteng. Digambarkan mengenakan kain sarung berlapis-lapis. Ikat pinggang setinggi perut. Di bawahnya terdapat lipatan kain yang terlihat. Selain itu, di bawah lipatan terdapat ujung tali yang menggantung di bahu kiri. Pada kedua kaki menjuntai tali-tali dari ikat pinggang setinggi perut dan di ujung tali terdapat hiasan. Wiru dan kain pada kedua sisi, tubuh dan di antara dua kaki, ujungnya terbelah berbentuk ekor burung layang-layang. Memakai gelang tangan, kelat bahu, dan gelang kaki yang lebar. Penelitian itu berdasarkan Arca Parwati sebagai perwujudan dari Tribuana Tunggadewi yang berasal dari Candi Rimbi Jombang. Kerajaan besar di Jawa Timur selain Mojopahit sebelumnya kita kenal ada namanya Singosari dan kemudian juga Kahuripan. Masing-masing kerajaan tersebut mempunyai ciri khas atau yang biasa disebut style untuk ikonografinya. Di Mojopahit menjadi menarik karena selain style-style khusus tadi lebih memasyarakat, juga style itu akhirnya menginspirasi banyak budaya lain di Indonesia. Antara lain yang kita kenal sekarang Surya Mojopahit. Surya Mojopahit adalah gambaran seperti matahari yang mengelilingi suatu arca. Surya Mojopahit ini sampai saat ini menimbulkan berbagai pendapat dari para ahli yang itu bisa menggambarkan munculnya suatu kekuasaan, juga bisa menggambarkan suatu kebesaran yang mengarah pada kedewaan. Selain itu, ciri khas ikonografi pada masa Mojopahit adalah jamang. Kalau kita bicara ikonografi pada masa-masa awal masuknya Hindu, terutama di Jawa Tengah dan di Singosari, sangat ditentukan oleh pakem dari kitab-kitab silpa sastra yang ada di India. Artinya patung itu hanya menggambarkan utuh dewa yang mereka puja. Pada masa Mojopahit dikenal yang namanya Garba Dewata, artinya adanya beberapa dewata yang hanya dipuja secara lokal. Sebagai contoh ini yang kemudian kita sering menyebutnya sebagai arca perwujudan. Artinya ini menggambarkan seorang raja atau tokoh masyarakat yang menganggap dirinya titisan dewa tertentu. Kita melihat jamang pada masa Singosari, jamang seperti ini kita tidak kenal. Yang kita kenal hiasan kepala hanya Kirita Mahkota, Jata Mahkota. Tapi di masa Majapahit ada yang namanya jamang. Kemudian juga ada selendang yang terurai ke bawah secara bebas begini. Ini juga hanya ada pada Majapahit. Dan sampai saat ini kita tahu bahwa ikonografi Mojopahit atau seni ukir di Mojopahit itu sudah mulai dikenal tidak hanya di lingkungan istana tapi juga sampai di rumah tangga atau di masyarakat biasa. Itu kita bisa lihat pada umpak yang ada di perumahan-perumahan di Mojopahit dan juga pada hiasan-hiasan terakota. Arkeolog kolonial lainnya, W.F. Staterhem, dalam karyanya The Datering van Enik Ods Javanis Belding Rupen. Pendapat Krom antara lain menyatakan bahwa ciri arca Majapahit yang penting adalah terdapatnya bunga teratai yang keluar dari pot atau vas di kanan kiri arca. Sedangkan ciri seni arca Singosari terdapat bentuk bunga teratai yang langsung keluar dari akarnya atau bonggolnya di sisi kanan kiri tubuh arca. Staterhem menyatakan bahwa ciri teratai yang keluar dari pot sebenarnya tidak menandai zaman atau periode gaya seni. Singasari ataupun Majapahit, ciri tersebut sebenarnya menandai dinasti atau keluarga raja. Arca yang memenuhi kaidah pakem dan bisa dikategorikan sebagai arca keagamaan ataupun arca resmi pemerintahan yang cukup dikenal adalah Arca Sri Kerta Rajasa Jayawardana, berasal dari Candi Simping atau Sumber Jati.
Saat ini menjadi koleksi dari Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Arca Tribuana Tunggadewi berasal dari Candi Rimbi Jombang yang saat ini menjadi koleksi dari Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Arca Sri Prabustri Suhita berasal dari situs Jebuk di Tulungagung. Saat ini menjadi koleksi Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Kita mempunyai satu arca lagi dari banyak arca di Museum Nasional Indonesia di Jakarta, adalah arca Dewi ini. Konon para ahli menyatakan bahwa arca ini menggambarkan seorang ratu. Nah, ratu yang dimaksud oleh para ahli itu adalah Ratu Suhita yang memerintah di periode akhir Majapahit. Arca ini andai kata masih utuh, sangat indah dan kelihatan bagaimana mutu seninya itu digarap dengan cermat. Hanya saja sekarang tangannya sudah terpatahkan. Yang dipahatkan secara halus itu sudah hilang, mahkotanya juga sudah hilang. Arca ini menggambarkan perwujudan dari bagaimana keindahan gaya seni Majapahit itu diekspresikan. Masih arca Suhita, tetapi ada bagian yang tersembunyi, yaitu bagian belakang. Bagian belakang arca, penggambaran arca ratu tadi, sungguh digarap dengan luar biasa. Kita bisa melihat adanya tanaman teratai yang seakan-akan tumbuh dari genangan air kolam. Teratai itu tumbuh subur, ya, ke atas terus di bagian punggung dari arca seorang ratu tadi. Ada yang menafsirkan bahwa ini adalah simbol dari kehidupan alam dewa-dewa. Jadi, walaupun seorang ratu ini sudah mangkat, tetapi di dalam kenyataannya dan dalam kepercayaan mitologinya, ratu itu senantiasa masih hidup dan tinggal di dunia dewa-dewa. Buktinya ada ukiran teratai ini. Satu hal yang istimewa dari arca ini adalah arca Majapahit satu-satunya yang dihias dengan rumpun bunga teratai di bagian punggungnya. Arca-arca lain zaman Majapahit tidak ada. Sungguh luar biasa. Selain ketiga arca yang sudah teridentifikasi, banyak arca pendarmaan raja atau rani yang tidak teridentifikasi dan menjadi koleksi Museum Nasional Indonesia di Jakarta, serta beberapa museum daerah di Jawa Timur. Kita berada sekarang di dekat arca yang langka. Saya sebut langka karena dalam masa Majapahit, arca ini sepasang raja dan ratu itu tidak pernah lagi dijumpai. Arca ini dari mana asalnya? Konon menurut laporan Belanda, arca sepasang raja dan ratu ini dari daerah Tulungagung, daerah Jebuk, kalau tidak salah Tulungagung bagian utara. Dan ketika dibawa ke Batavia waktu itu sudah terpenggal, kepalanya itu terpangkas. Jadi dua-dua tokoh ini mahkotanya hilang, sudah terpangkas. Walaupun demikian, ya, tidak mengurangi nilai seninya. Di sini kita juga lihat bagian kaki dari tokoh prianya terpangkas, tokoh rajanya, dan bagian tangan juga yang memegang laksana itu dari tokoh dewinya juga terpangkas. Nah, menilik penggambaran ornamen yang begitu cermat, detil dan indah, maka para ahli menyatakan bahwa arca ini pastinya menggambarkan arca tokoh penting dalam masa Majapahit. Siapakah dia? Raja dan ratu. Dari ciri-ciri yang ada, memang agak sukar kalau kita mengembalikan arca itu sebagai tokoh dewa atau dewi, karena
laksana-laksananya, ciri-ciri yang dipegang, benda yang dipegang itu sudah hampir semuanya patah. Ada sedikit sebenarnya, ini jejak dari cermin perunggu yang sudah terpotong, dan menurut para ahli, arca dewi yang memegang cermin perunggu atau darpana itu adalah Dewi Parwati. Nah, jadi gampangnya, kalau Parwati pasti berpasangan dengan Siwa. Jadi ini penggambaran Siwa dan Parwati. Namun, yang jadi masalah dan sukar untuk penjelasan, Siwa itu bertangan 4. Dalam arca ini, dia hanya bertangan 2. Jadi mungkin dia menggambarkan saja sosok raja yang disembah sebagaimana layaknya Siwa dan Parwati. Kalau kita menilik arcanya yang indah dan besar ini, tentu bangunan candinya juga besar. Sayang sekali bangunan candi di Cebuk, di Tulungagung itu sudah tidak ada lagi. Mungkin ya terbuat dari bata dan juga bagian atasnya dari bahan yang mudah rusak sehingga tidak ditemukan lagi. Itu tentang arca langka dari Tulungagung dari periode Majapahit juga. Langgam diartikan sebagai alunan lagu dengan cengkok khas, suara atau ritme suara yang teratur serta khas dan lainnya. Kami memaknainya dalam kasus arca dan relief ini adalah bahasa gerakan tubuh khas yang mampu direkam oleh karya dengan merefleksikan pada kehidupan sekelilingnya yang bersifat khas pula. Sesuai dengan uraian sebelumnya, bahwa di era Majapahit telah terjadi lompatan besar kebudayaan, sehingga seni diizinkan untuk dipakai rakyat di semua aspek kehidupannya. Maka masyarakat saat itu mengekspresikan dalam seni arca dan relief dengan sangat antusias, baik sebagai ornamen hias bangunan ataupun penghias peralatan kehidupan yang aktif dipakai. Karena karya itu bukan merupakan elemen keagamaan ataupun elemen formal pemerintahan. Mereka bebas menuangkan ekspresinya tanpa harus lagi terikat pada pakem. Dalam masa Majapahit, tidak hanya arca-arca Hindu dan Buddha yang dibuat masa itu, yang dipuja oleh masyarakat masa itu, melainkan juga ada banyak arca-arca yang kita sebut dengan grama dewata atau arca-arca dewa lokal. Antara lain arca ini, kita bisa melihat walaupun penggambarannya sederhana, arca perempuan ini, arca dewi ini hendak menggambarkan arca grama dewata atau arca dewa-dewa di kampung tertentu atau di lokasi tertentu. Di mana ciri Majapahitnya, kita bisa melihat selain memang temuannya itu di wilayah berkembangnya kerajaan Majapahit, juga disimpan dengan ciri-ciri tertentu. Kita bisa melihat di belakang kepalanya ada pita-pita yang berkibar-kibar. Dan di sebelahnya arca grama dewata yang berwujud dewi ini juga ada arca lain. Arca ini juga menggambarkan sesosok kera atau tokoh kera. Kalau kita ingat cerita Ramayana, mungkin tokoh kera ini hendak menggambarkan Hanoman, Anggada, atau yang lainnya dalam cerita Ramayana. Tetapi di sini digambarkan sendiri saja dengan wujud bersikap meditasi atau anjali mudra dalam sikap berdiri. Itulah arca-arca lokal, dewa lokal yang disebut grama dewata. Dari pengamatan banyak ahli dan semuanya bersepakat bahwa ada sesuatu yang khas pada karya arca dan relief era Majapahit yang tidak didapati pada era sebelumnya. Ciri khas itulah yang kemudian dikenal sebagai langgam Majapahitan. Ada beberapa definisi tentang langgam Majapahit ini, tapi kami memahaminya sebagai berikut. Mempunyai getar gerakan yang dinamis, menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat. Tata busana dan tata rias yang terlihat menonjol dan tidak berasal dari era sebelumnya. Merubah relief keagamaan dengan cerita tentang leluhur. Menghiasi bangunan dan alat keseharian dengan ornamen seni. Terjadi pengkayaan di setiap klaster kerajaan bawahan, tetapi tetap ada identitas Majapahitnya. Karya seninya mendekati seni klasik kontemporer.
Kerajaan Majapahit bertahan hingga awal abad 16. Hasil perjuangan Raden Wijaya dan kawan-kawannya telah menjadi tonggak pencapaian peradaban. Sebagai salah satu kerajaan yang mampu mempersatukan Nusantara dan akan tetap menjadi acuan dalam masa Indonesia modern masa kini dan juga masa mendatang.